Terus. Kira-kira ketika Yesus sudah setia memanggil Allah dengan kata Bapa, kira-kira dia berubah nggak panggilan itu? Nggak mungkin dong, ya kan? Dari dulu. Ya, terus? Gitu. Nggak sepakati dulu. Tidak akan pernah berubah kan ketika Yesus, karena Yesus orang setia. Oke? Terus? Coba kamu bacakan nubuatan Mazmur pada saat Yesus disalibkan. Dia ngomong apa? Ngomong apa? Dia ngomong apa pada saat nubuatan Mazmur pada saat disalibkan? Yang Eli lama sana, yang Eli lama sanatan itu. Betul, Eli lama sekali. Eli lama sabatani. Sejak kapan Yesus manggil Allah Bapa dengan kata Eli? Eli lama sana. Rasid. Bapak bahasa Inggris, Father bahasa Inggris, Bapak bahasa Indonesia, Father bahasa Inggris. Kemon. Itu kan cuma penggunaan kata. Tetap sama artinya Bapak. Kenapa Yesus pada saat terdesak dia langsung teriak Eli, bukannya Bapak, lama sekali, lama sabaktani gitu. Kenapa tiba-tiba ngomong Eli? Siapakah dia itu yang memanggil? Coba, selain Yesus itu hanya memanggil Allah Bapa dengan kata Bapa. Lalu, siapakah dia tiba-tiba memanggil Allah Bapa dengan kata Eli? Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, host. Artinya apa? Artinya, ketika tiba-tiba seorang manusia yang disalibkan lalu dengan lantang meneriakkan Eli lama sabaktani, pertanyaannya, benar nggak nih Yesus yang disalib? Kenapa tiba-tiba dia nggak teriak dengan kata Bapa? Kenapa malah ngomong Eli? Agak loading. Rasid. Ya. Kagak gampang Rasid. Anjay. Gua kasih contoh, Sudah SP. Gua kasih kau tak mampu, kau tak punya Roh Kudus, turun kau. Mencemarkan kau gereja. Aku besarkan aku yang jawab Bapak itu. jahat, jangan begitu dong. Masa Vivi dia katakan begitu? Ntar dulu ah. Bisa dia jawab Vivi itu debater ini loh, debater apa ya? Kristen Andalan Kristen itu. Tolong begitu, naikkan Bapak aku jahat. batas. Besarkan aku. Biar aku Jangan lalap begitu, itu. Rasid. Nggak boleh. Tanya dulu sama si PSF, mau nggak Vivi jadi gimana itu Vivi? Tanya dulu sama si PSF. Ya sudah, Aku Rasid, saja kasih yang dia. gantikan kau. Kasih dia. SP. Oh, kasih. Ya. Oke. Ganti natur Bang Rasid. Dengar kau. Ya. Jangan emosi Pak, jangan emosi Bapak jahat. Bapak itu bahasa Indonesia. Paham kau? Kalau BPJM. dia bahasa luar sana sudah jadi Eli. Itu sebutnya saja. Tetapi masuknya itu dia panggil untuk keesaannya di dalam satu jiwa. Nah, Kenapa tiba-tiba berubah pada saat disalibkan? apanya yang berubah? Langsung menjadi Eli bukan Bapak. Harusnya kalau Yesus yang disalibkan dia teriak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini malah teriak, Eli, mengapa engkau Iya, meninggalkan bukan panggil Bapak itu. Dia panggil Yohanes. Oh, Eli itu nama panggilan Yohanes. Yohanes. Gue curiga nih sama Bapak ini. Ada data nggak ya? SF makin gabrel nih SF gimana? Gue curiga nih apa? Oke. Yohanes itu juga disebut sebagai Elia yang menyatakan diri dalam bentuk manusia. Disebut Yohanes. Pada saat itu terdapat Yesus dengan murid-murid naik ke atas gunung, berjumpa dengan Elia dan Musa, lalu didirikan 3 kemah. 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Lalu Allah berbicara dari atas awan terang.
di situ. Nah, pada saat itu mereka menganggap bahwa yang berbicara itu tentang nubuat kedatangan Yohanes. Makanya Yohanes dikatakan sebagai Elia. Eli lama sahabat tani, dia panggil Yohanes. Coba kelarin dulu si SP lu naik deh, naikin SP. Kelarin dulu SP. Lu kelarin dulu berdua. Naikin si SP host. Gua diturunin. Mas, lagi Itu cara SP tuh. jawab Naikin SP dulu. Ya, SP coba. Diam Biar dulu. mereka kelarin dulu. Diam dulu kau. karena saya sudah mendapatkan wahyu daripada Roh Kudus, tidak Gua ada nyimak yang di bawah, bisa gua mau jawab. tidur. Gua di sini standby tapi di bawah gua mau tidur. Jangan tidur. Mati kan dulu. Romboy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Itu pertanyaan lagi sangat mudah buat Pak Pipo. Bukan sombong. Lagi sepele. Cuma saja KO saya bikin. Ya. Berarti Tolong. itu Yohanes Pak ya? Itu Yohanes ya? Ya. Jadi yang dimaksud dengan Elia itu Yohanes. Makanya Yohanes itu membaptis Yesus. Enggak Elia katanya, Eli loh, bukan Elia. Eli dan Elia itu dalam bahasa aslinya satu, artinya Eli. Enggak, kalimatnya itu di situ Eli bukan Elia, jangan diubah loh Pak. Kurang revisinya kah? Eli dan Elia itu sama. Sal, tunggu dulu Sal. Tanya dulu si Vivi ini. Yes, Apa Sep. benar itu? SF gimana tuh SF? Benarkah yang disampaikan Bapak tuh SF? Eli itu It- Yohanes katanya. Eli. Heeh. itu bukan pembodohan lagi, namanya pembohongan. Itu apa namanya SM Di itu? atas, Apa namanya itu? di atas pembodohan, pembohongan. Nggak boleh. Ini sudah melanggar undang-undang IT. Pembohongan terhadap publik. Ternyata Papa ini jahat, ternyata adalah pembodohan kata si Kena SF. delik Gimana ya tuh, Pak SP. Michael? SP kena delik ya itu. Aduh. Pembohongan. Kena delik ya? Pembohongan. Buka Pembohongan. di Google. Pancek Yohanes dikatakan sebagai Bilangkan Google Elia. aja Google. Ya, Google aku. Kalian semua. Tak ada Pak Pipo mau bohong-bohong kalian. Kalian sudah besar. Buat apa Pak Pipo bohong? Tak ada untungnya. Gimana itu Vivi? Yang Gimana? bilang si SF loh Pak Metro. Katanya Bapak tuh pembohongan. Dia Kristen juga loh. Dia debater Bukan loh. Kok kita yang bilang ya Pak. Hmm. Vivi itu SP itu yang bilang pembohongan. Ayo gimana itu? Yang benar yang Apa mana yang nih bohong? SF? Biar kita ikut Tak ada yang bohong. Bukan. Ya pembohongan itu, bukan pembodohan lagi. Cukuplah rasi pembodohan. Yang jadi Kristus itu sebenarnya Yohanes. Ada ayat mengatakan, buanglah ragi yang Kristus. lama. Ya Allah ya Tuhan. Di framing terus Buanglah. SF gimana nih? Makanya Tapi dengar. Vivi gimana itu Vivi? Oi Vivi. Dengar Jangan biarkan dulu. Dengar temanmu kayak dulu. gitu Vivi. Dengar dulu. Ada Menyesatkan ayat. itu. Oke Bapak, ku dengar lah, ku dengar. Silakan. Buanglah ragi yang lama, sebab engkau bukan terbuat dari ragi. Ya, sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Pertanyaannya adalah, siapa yang mati disembelih? Yohanes kah atau Yesus? Yang mati disembelih itu adalah Yohanes. Paham? Dan yang bangkit Jadi di kalau hari orang- ketiga itu bukan Yesus tapi Yohanes. Aduh, bagaimana itu Pak Vivi? Ada ayatnya. Kenapa yang bangkit di hari ketiga? Vivi bantah dong. Masa dibiarkan begitu? Sebab yang sampai ke telinga Herodes, yang bangkit daripada antara orang mati itu adalah Yohanes. Sebab itu nubuat itu bekerja kepadanya. Tidak ada ayat yang mengatakan Yesus bangkit di hari ketiga. Yang ada itu anak manusia akan mati dan bangkit di hari ketiga. Tetapi anak manusia yang bangkit di hari ketiga itu yang sampai di telinga Herodes adalah Yohanes. Betul. Benar itu benar. Ini yang Kristen sejati. Ini yang Kristen sejati. Bukan Yesus. Kalah kau Vivi, ternyata Agus. salah kau Vivi. Betul Pak Agus? Yang sampai Betul. yang menjelaskan sesat siapa ini Papa jahat? Yang sesat siapa? SPI ini mengada. Oh, SP yang sesat. Aduh SP, gimana itu kau SP? Ternyata kau sesat itu. SP? Vivi? Aduh. Di mana bingung ayat gua. yang mengatakan Aduh, ya, kasihan anak Vivi. Yesus bangkit hari ketiga? Tidak ada. Yang ada itu anak manusia Tergoncang keimanan si SF nih. akan Tergoncang bangkit di hari keimanan. ketiga. Bentar lagi sih Vivi ini
kau ini. Udah banyak yang meninggalkan Yesus ternyata darah Tadi Yesus. yang sebelumnya tadi aneh itu tidak percaya Tuhan Yesus ya? Hmm. Yang tadi kan? Nah, Nggak, ini lagi penjahat lain Nah, lagi. yang tadi itu dia hanya only Yesus, tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang lain. Oh, Only iya Yesus. iya, tidak Nah, percaya yang si Pipi Tritung ini itu ya. Trinitas. Nah, ini papa jahat ini apa? Nah, papa jahatnya Ini apa yang nih? bangkit itu Yohanes. Tiara. Ya. Oi, Segera ajak dia bersahadat aja lah si papa jahat ini. oh gitu. Papa, Gimana katanya papa jahat? penyesat katanya. Gimana tuh? Vivi kan dibilang Papa jahat. penyesat tuh. Gimana tuh Vivi? Tanggapi dulu tuh Vivi. Enggak, ambil Siapa yang aja, Masa Vivi ambil. dibilang penyesat? Papa jahat. Ambil jadi Islam, Boleh gua saya hadapkan lawan. Papa jahat. Kami nggak ambil, butuh ambil, kalau Kak. imam kayak gini. Sama Kristen tuh Enggak, orang ambil. Biar Mending gua Vivi lawan. aja lah, mending Vivi aja lah yang sahadat. Ayo. Nggak usah dia. Enggak. Papa jahat. Nggak usah dia. Nanti Vivi saya aja hadapkan mau. bisa. Ah, silakan ambil. Baru Siapa gua Oke, lawan. yang tahu ikuti nama saya Bapak Papa di sini? jahat. Saya Ayo ikut tantang, Papa Jahat, ikut Papa sama Pak Jahat. Agus itu. saya kasih. Nah, saya kasih Ikuti saya. 50.000 yang bisa jawab Ikut nama saya dari dulu, Agus, Bang Agus. Papa jahat. Terus mau ngapain? Dia nggak cocok dia masuk Islam, nggak usah. Insya Allah dia bersahadat. Karena apa itu? Tadi narasinya itu. Sahadat. Ikuti saya Nggak Papa apa-apa. jahat. Ah, Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. apa Ashadu. artinya? Apa artinya? Nggak usah dia, Oh, Pak. tuh, Jangan dia lah, Vivi aja lah. Saya nggak mau kalau Papa jahat. Vi, gimana Vi? Kasih saya artinya. Vi, gimana? Jangan Papa jahat, nggak mau. Saya nggak mau. Bismillah itu artinya apa? Udah tua dia, Vi. Ashadu. Apa artinya? Nggak usah Bang, Vivi aja lah, Vivi aja Gak lah. usah dibawa-bawa gitu Bang Agus nih. Jangan. Vivi aja, yuk Vi. Gak usah. Nggak, dua-duanya nggak ada. Papul orang nih, ketawa-ketawa si Pipi nih. Ayo lanjut yuk. Gue lucu. Dia nanya apa artinya, si Agus nggak bisa jawab. Kok jadi salah gua? Aduh. Ada yang mampu menjawab. Ayo Vi, selesaikan dulu dengan Papa jahat itu Vi. Masa berbeda? Apa? Selesaikan dulu itu. Kok dikatakan sesat itu? Gimana itu, Vi? Ini sesat dari mana? Sekarang gue tanya, siapa juru selamatmu, Papa? Metro TV, siapa juru selamatmu? Metro. Simon Petrus. Metro siapa? Simon Petrus juru selamat. Petrus. Selesai. Vi. Siapa itu Vi? Selesai. Kenapa Simon Petrus jadi juru selamat? Karena kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang akan terdekat di surga dan apa yang akan kau lepas di dunia akan kau lepas di surga. Tidak Aduh, ada yang bisa gimana itu, masuk Vivi? ke Gimana surga itu, Vivi? tanpa kunci Makin kerajaan melenceng itu, surga Vivi. tanpa Gimana daripada Simon Petrus. Simon Petruslah juru selamat. Oke Pak Metro tenang dulu di bawah ya. Bentar. Aduh. Oke Sakit Bang perut gua. SF, kita lanjut narasi tadi Bang ada tentang masalah dosa waris Bang SF ya. Ayo. Gue naik gara-gara ini. Ini Papa Jahat ini. Bang. Ambil. Gue kasih. Oke. Apa tuh? Aku bertanya Bang, seorang anak manusia yang dilahirkan itu mendapatkan dosa waris atau tidak Bang? Betul. Mendapatkan dosa waris atau tidak? Iya betul. Mendapatkan berarti ya, anak manusia. Ini ku catat ya. Anak manusia Betul. yang baru lahir mendapatkan dosa waris. Itu dari mana Bang? Apa? Oh, tertulis. Di mana? Kesalahan bapaknya akan ditanggung anaknya sampai 3 turunan. Iya, di mana itu ayatnya? Saya kasih ayatnya. Bentar. Bentar ya, lupa gua ya. Bentar.
bentar. Ternyata Bapak ini raja Tuhannya Petrus. Yang diungkit, Sal. Oh ya, sorry. Nanti dia nyaut lagi tuh. Oke. Anak manusia, Yang sesat itu, Vivi yang sesat. manusia baru lahir Gue mendapatkan. tahu nanti lari lu kemana. Gue bentar. Hah? Gue lupa sebentar dikeluar. Aduh, gue lupa tuh ayatnya. Sebentar. Waduh, Nah, tadi naik abang bilang udah mantap nih temanya. iya, gara-gara ini jadi blank. Ya, blank. Gara-gara papa jahat dia blank. Ya. Iya, jadi blank. Kenapa Aduh. papa jahat turun ya? Lucu ya yang naik itu dari tadi. Oke, ini dapat nih. Oke, mana bang? Aduh. Oke. Keluaran 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat nomor 7. Keluaran. Terus bacakan. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Silakan. Nah, itu abang coba pahami maknanya tadi. Abang baca tadi. Iya. Saya udah paham. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pengampunannya, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak, anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Di mana bang dosa warisnya bang? Maknanya apa di situ? Kesalahan bapak kepada anak-anak dan cucunya. Itu namanya warisan nggak sih? Makanya nih gue jelaskan ya. Gini. Ini paling suka gue kalau bahas dosa waris. Pertanyaannya, terus Yesus nebus dosa apa? Gini. Semua yang percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Pasti. Oke, karena? Tapi pertanyaannya, sebentar. Iya, silakan. Jangan dipotong dulu. Nanti narasi gue lu bantah. Gue ulangin ya. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah, anak Bapa, sesuai Yohanes 3 ayat 18, pasti masuk surga. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen tidak mau berdosa? Karena orang Kristen tidak mau keturunannya menderita karena ulah dia. Oke. Bang, Silakan. sekarang gini bang. Menderita di bumi, ya. Sekarang gini. Berarti kalau kalimat abang bilang tadi setiap anak mendapatkan dosa waris. Nah, anak yang meninggal dalam keadaan masih bayi, apakah dia masuk surga atau neraka bang? Mendapatkan dosa atau tidak? Silakan. Saya katakan masuk surga. Masuk surga. Terus berarti nggak ada dosa Pasti, warisnya? karena bapaknya Kristen. Dosa waris itu artinya penderitaan dalam bumi. Iya, kan anak tadi baru lahir tuh di bumi. Nah, anak ini kan belum kenal Kristus. Kan? Anak belum kenal Kristus.
Orang yang abang maksud tadi orang yang percaya, dan itu berarti dia harus mengenal Kristus pada dirinya, bukan kepada bapaknya. Ya, Aku jawab. orang yang mengenal Kristus, jawab. orang yang masuk surga adalah mengenal Sebab ada Kristus. tertulis. Hah? Betul? Nah, Gua artinya iya kan, Sebab ada tunggu tertulis. dulu. Orang yang masuk Oke, surga salah. harus mengenal Kristus. Sementara anak bayi tidaklah mengenal Kristus dan tidak pula mengenal dunia ini. Artinya dia masih kecil, bayi. Nah, makanya pertanyaan aku, seorang anak yang baru lahir, anak manusia yang baru lahir, ini mendapatkan dosa atau tidak? Gue jawab. Ya, silakan. Udah? Oke. Ini khusus bagi orang tuanya yang percaya Tuhan Yesus. Apakah anak bayi yang baru lahir pasti masuk surga? Pasti. Di mana Kenapa? ayatnya? Karena ada tertulis. Aku kasih. Di mana tertulis? Karena ada tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yang mana Dia ayatnya? terlahir dari keluarga Kristen. Yang mana Ada ayatnya? tertulis, Mana ayatnya? bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Itu Di ayat mana andalan. Sebentar, ayatnya? saya bukain. Di mana ayatnya? Sebentar. Saya bukain. Oke. Saya bukain. Yohanes 15. Yohanes 15. Terus Ayat 16. nomor 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seseorang akan yang lain. Di mana katanya Bapa dan anaknya? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih Iya, kamu. di situ kan kepada orang, Itu- bukan kepada anak sama bapaknya. Itu orang sama orang Sebentar. lain, gitu. Sebentar, Di mana ya? Say, biar kau pintar. Artinya, kalau bayi yang terlahir Kristen, saya katakan Kristen lah. Pengikut Kristus saya katakan Kristen atau Katolik ya. Seorang bayi yang terlahir Kristen atau Katolik, artinya dia bayi yang dipilih Tuhan. Bang, itu tentang persahabatan loh, Bang. Bukan tentang anak. Ini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya sama-sama ada besar. Arti sahabat itu bukan dia bayi ya. Bukan. Ini nggak bicara bayi. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Di situ Ngerti nggak Yesus maksudnya ngomong itu? sama siapa? Gimana? Di situ siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Iya, kepada siapa? Di nomor 14-15 lagi, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, poinnya masuk lah nih. Daripada bang berbelit nih itu. Poinnya masuk. Kan Apa berbelit? Yesus yang mengajarkan Kristen siapa? Yesus atau Paulus? Yang memberikan nama pengikut Kristus namanya Paulus. Paulus. Berarti Yesus belum ada yang mengajarkan Kristen ya? Paulus. Yang Nah. memberi nama. Yang mengajarkan Kristen, Bang. Sekarang pertanyaan aku, yang mengajarkan Kristen itu Yesus atau Paulus? Yang mengajari Kristen murid-murid Tuhan Yesus. Bang, pertanyaan aku, yang mengajarkan Kristen Yesus atau Paulus? Yang mengajari Kristen Iya, Tuhan iya. Yesus lah. Di mana Emang- ya? emang Paulus Kristen? sendirian? Sini baru kebuka ayatnya. Loh, emang Paulus sendirian? Aku tanya, Bang, yang mengajarkan Kristen Paulus sama murid-muridnya apa Yesus?
saya kasih tahu ya, tolong kurut nih, catat ya. Yang menamai pengikut Kristus Kristen adalah Paulus. Nah, wes. Ya, Wes. yang menamai. Iya, sekarang Wes. gini. Nah, ini kan artinya Paulus yang mengajarkan Kristen pertama kali kan? Iya enggak? Di Antioquia. Yang memberi nama. Yang memberi Bang, nama. kalau kalimat itu, Bang, kalau kalimat Pengikut Paulus Kristus. adalah Yesus adalah memberikan ini, mengajarkan Kristen, tentu murid-muridnya itu adalah orang yang diajarkan apa menerima pengajaran Kristen. Sementara Paulus menobatkan satu orang adalah di Antioquia, di Turki. Abang nggak pernah baca ya? Gue kasih ayatnya. Iya, Paulus pertama kali menobatkan satu orang itu di mana, Bang? Yang memberi nama itu, siapa yang memberi nama Kristen? Paulus kan? Nah, berarti di Yesus belum sekarang ada kayak Kristen kan? Di Yesus belum ada Kristen Sebentar, kan? sebentar. Enggak, aku tanya dulu. Di Yesus sama Maria. Ini kan Yesus, nih Maria. Nah, Maria ini di sini udah ada nggak Kristen di sini? Sudah ada. Udah di mana? Kan Kristen kan pengikut Kristus. Ini Maria Jadi loh, semua- Maria. Ini Maria loh. Maria pengikut Kristus nggak? Di mana? Ini dia masih membawa kitab Taurat dan Injil. Kristen itu kan Dia pengikut membawa kitab Kristus. Taurat dan Zabur. Di Matius 5 Pertanyaan di Matius saya. 5, Bang. Di Matius 5 17 18. Aku menggenapkan hukum Taurat. Aku menggenapkan segala hukum Taurat. Bukan meniadakan hukum Taurat. Pertanyaan saya, sewaktu Yesus hidup, Maria ngikut Yesus nggak? Oke. Nah, sudah. Susah Maria kali pengikut ngomongnya. Nggak pakai Kristus. mana datanya, Bang? Loh, sewaktu Yesus berkhotbah, Maria duduk di samping di kaki Yesus. Gimana sih? Iya, Bang. Kau kan Bukan- orang Kristen kan? Bang, Kau pernah Kristen kan? Jadi kita Iya, nggak perlu Bang. pakai data, tapi kau pernah dengar cerita kan? itulah Maria katanya duduk tadi. di Itu namanya kaki doktrin, Yesus. Bang. Nah, sebelum Yesus ini ada, Loh, Maria kok ini, doktrin? Bang, Enggak, sebelum pertanyaan saya. Bang, sebelum Yesus Nggak, kau ini pernah ada, dengar lo. Sebelum Yesus ini ada, ini Maria pengajaran apa? Taurat. Kok kau bilang tadi Kristen? Setelah Yesus datang, jadi pengikut Kristus nggak? Nah, maka aku nggak tanya dia, aku tanya Maria ini pengajarannya apa? Maria pengajarannya Taurat, terus Nah, setelah Yesus lahir ini langsung ikut sementara Yesus baru lahir, ini Maria langsung ikut Yesus gitu. tidak. Terus Nah, pertanyaan kan kayak gitu kan? Nah, artinya kalau abang katakan setiap manusia di luar daripada Kristen mendapatkan dosa, Yesus mendapatkan dosa berarti dosa waris. Karena Maria orang yang berdosa, dosa waris. Ternyata Gua jawab. Yesus mendapatkan dosa waris. Wes, gue jawab. Enggak, gue apa jawab. mau dijawab lagi? Silakan. Lah gampang. Ya, gampang. Ya silakan. Keluaran 37 ayat 4 tolong baca. Kesalahan Bapak, betul? Aduh. Nah, silakan baca. Lah, yang Silakan, tadi betul. Keluaran 34 ayat 7. Iya, silakan Betul? baca. Pertanyaan saya, apakah Yesus lahir dari hubungan badan? Bang, pertanyaannya Bang, apakah Yesus lahir Iya, hubungan dosa badan? waris itu. Oke. Sebentar, Oke, dosa apakah- waris 34 ayat 7. Nah. Sebentar, dosa waris 34 ayat 7. Itu katanya siapa? Katanya bapak atau mama? Ya silakan baca. Kan sudah dibaca tadi, kesalahan bapak akan diturunkan kepada anak dan Intinya cucu. Vivi, intinya Maria berdosa, gitu kan? Enggak, Dosa waris kan? baca Keluaran 34 ayat 7, baca. Yesus itu terbuat dari mana? Yesus keluar dari mana? Melalui Vi? darah dan air. Keluaran Darah dan air. Air darah itu, Keluaran 34 ayat 7. dengar, darah itu dari Maria atau tidak? Dari Maria, terus Maria berdosa nggak? berdosa, terus Berarti ada Ketika waris dong. ketika dia mendapatkan darah daripada dosa itu, Yesus dosa tidak? enggak, tidak. Berat. Berat itu, berat.
Oke. Mau mengatakan Sebentar. tidak, nyata-nyata Say, dia anaknya say. Maria. Apa kata YE? Apa kau baca nih? Sebentar, Tengok nih, Say. apa katanya? Say. Orang yang berbuat Sebentar. dosa itu yang harus dihukum mati. Anak tidak akan turut menanggung dosa ayahnya dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang yang fasik akan bertanggung atasnya. Di mana dosa waris? Ternyata itu Oke. ada hanya bapak-bapak gereja yang menyampaikan. Dar. Enggak. Gua paham. Enggak. Gua paham yang kau maksud itu pasti itu ayatnya. Makanya gua naik. Kok Makanya gua naik. Lu pasti bawa ayat Oke, itu. kita bawa ayat ini. Enggak. Berarti di zaman Makanya itu. gua naik Oke. karena lu pasti bawa ayat itu. Enggak, aku enggak bawa ayat Gantian, itu. lu atau gua Aku ngomong? enggak bawa ayat itu. Aku enggak bawa ayat itu. Aku bawa ayat ini. Ya sudah, lu silakan. Ayat mana? Silakan. Berarti Ayat mana kita gunanya berarti Yesus sudah tahu untuk penebusan dosa gitu, penyalipan. Udah ini jadi nubuat dia. Udah karena saya kan lu orang dulu kan lu Kristen kan? Iya. Lu Kristen. Nah, kenapa saya keluar? Lu tahu kan kisah Musa dalam Alkitab? Sebentar, gini. Lu pernah dengar nggak di Alkitab kisah Musa kisah Musa di Mesir? Nah, terus Dalam kisah Musa, darah anak domba menyelamatkan bangsa Israel. Betul? kurban benar. Betul? Dengan Benar, darah kurban. bangsa Israel diselamatkan. Betul? Kurban benar kok bolak-balik dibilangin. Bukan kurbannya, darahnya. Kalau kurbannya kenapa nggak kepala? Oke, inilah penting ini memang harus ini. Nah, kamu tahu nggak dengan maksud nggak. kamu tahu nggak Kenapa nggak dengar kepala? Kenapa nggak Bibi, kaki? Kenapa nggak dijelaskan kulit? dulu sama Kenapa saya. darah? dengar ya, kenapa dikatakan Dulu. itu Oke. kenapa dikatakan yang ada apa sapi itu ataupun domba di waktu itu penyelenggaraan apa penyalahan perkataan. Nah, di waktu itu yang disebutkan ketika orang ini ada bapak ada tiga anak. Nah, anak pertama, kedua, ketiga. Nah, anak pertama ini laki-laki. Anak dari pertama ini laki-laki. Anak dari kedua ini adalah laki-laki. Kalau nggak laki-laki perempuan. Nah, anak ketiga ini perempuan. Laki-laki ini perempuan ya. Ini perempuan, ini laki-laki, ini laki-laki. Nah, ini bapak si ini pertama kali di zaman Musa ini kaya dan dia meninggal membagikan hartanya 3. Membagikan harta kepadanya. Anak pertama ini memberikan hartanya kepada orang itu keseluruhan. Jadi orang ini miskin lah, nggak ada hartanya lagi. Nah, membagikan hartanya kepada orang-orang penduduk. Sementara ini sangat kikir, tidak mau memberikan hartanya. Karena dia memberikan hartanya setengah. Karena dia takut miskin sama ini. Jadi dia punya setengah harta, dia memberikan kepada orang. Dan ini sama sekali tidak ingin memberikan hartanya sama sekali. Tidak ingin memberikan, takutnya nanti dia miskin atau setengah. Nah, ini tidak mau dia. Terus, anak yang ini menikah dengan anak yang ini. Sudah menikah, kelang berapa tahun. Karena tahu bapaknya ini mau meninggal karena udah tua, jadi mau dia menikah sama anak ini. Nah, saking menunggunya bapak ini nggak meninggal, datang anak ini, dibunuhlah bapaknya ini, dibuang di desa tempat lain. Nah, desa tempat lain. Dan ketika itu mereka mencari bapak, rupanya bapak meninggal. Dan dibilang orang-orang, ternyata ayahnya meninggal, sudah meninggal di kampung orang. Terus orang curiga kok bisa meninggal gitu, penyebabnya nggak masuk akal. Terus mereka berkata, orang-orang ini berkata, katanya gini, kan Musa bisa berbicara kepada Tuhannya, kenapa tidak kita tanyakan kepada dia? Disitulah Musa berkata dan berdoa. Makanya dikatakan Musa berbicara kepada Tuhannya. Berbicara, siapa sih pelakunya ini? Diberilah persyaratan tadi, yang domba kau bilang tadi. Nah, sebenarnya itu sapi, tapi nggak apa-apa lah, kita bahas tentang kekristenan. Nah, domba. Di sini dia meminta pertama sapi. Kambing lah, domba aja. Nah, terus orang Yahudi ini udah mau mencari balik lagi kepada Musa nih. Domba yang bagaimana? Sementara si ini tadi anak pertama ini yang memberikan harta tadi, dia memiliki 1 ekor binatang dan menempatkannya di mana saja dia boleh makan karena orang itu udah ikhlas gara-gara dia memberikan hartanya semua. Nah, disampaikan ini domba yang ini cantik gini. Dia ketika makan di rumput orang dia tidak memakan
Dia diizinkan memakan di halaman orang. Nah, setelah itu sampailah nih kepada 7 domba ini. Kira-kira dikuraslah hartanya nih, yang anak ini tadi. Datang malaikat mengatakan demikian, demikian, demikian. Sampailah harga domba dia nih mahal kali. Nah, seperti harta dia yang disedekahkannya dulu. Nah, terakhirnya itulah. Setelah itu disembelihlah sapi ini, lalu dipukullah kepada yang mayat ini agar dapat berbicara siapakah orang yang membunuh dia pertama kali. Makanya Nabi Musa juga bisa menghidupkan orang mati, bisa membunuh orang mati, bisa membunuh, bisa menghidupkan. Tapi ada izin Allah ya, nah mengatakan hasil izin Tuhannya, hiduplah orang ini. Baru dikatakanlah kepadanya, siapa yang membunuh kau? Dijelaskanlah, ini yang membunuh ini. Di situ kisahnya, jangan dibilangkan menjadi ini. Jangan diubah-ubah. Oke, gue jawab. Enggak. Gue jawab Ya. gini. Sewak yang saya katakan tadi tentang darah menyelamatkan bangsa Israel di tanah Mesir adalah sewaktu kisah tulah turun kepada bangsa Mesir bahwa semua anak laki-laki sulung mati. Tetapi tidak ada kematian. Sebentar. Tetapi tidak ada kematian di bangsa Israel. Kenapa tidak ada kematian di bangsa Israel? Karena ada tanda darah di depan pintu. Bang, nggak nyambung bang, itu ceritanya Firaun Kok bang. nggak nyambung? Bang, iya itu namanya Pertanyaan doktrin, saya. Bang. Sebentar, kok Nah, doktrin silakan. itu cerita lo kok Iya, doktrin? silakan. Benar cerita tuh, tapi nggak fiktif itu cerita. Cerita itu fiktif. Kok Silakan. fiktif itu? Ya silakan Itu jawab. Musa kok Silakan. fiktif? Kau satu-satunya orang yang mengatakan kisah Musa fiktif. Ya selesai kita. Ya silakan jawab. Apa? Saya katakan ulang ya. Gini, Say. Ya, makanya jangan langsung ini, santai sama saya. Dalam kisah Musa di tanah Mesir, ada tulah. Semua anak laki-laki akan mati pada malam itu. Pertanyaan saya, apakah anak laki-laki bangsa Israel mati? Tidak. Kenapa tidak mati? Karena di depan pintu bangsa Israel ada darah. Itu Musanya udah ada Darah atau yang- belum? Musanya udah ada atau belum? Sudah ada itu kan Nah, tulah di Mesir. Yang mengubah airnya di darah. Itu kesalahannya ketika Gimana itu. sih? Itu kesalahannya ketika itu terdengarlah sama namanya pendetanya Firaun. Pendetanya Firaun. Dia mengatakan, si Firaun mengatakan kepada pendetanya, apakah benar ada orang yang lebih berkuasa di atasku lagi yang bisa mengalahkan aku? Maka pendetanya mengatakan, benar. Akan ada seorang dari anak bangsa Yahudi yang akan menurunkan tatamu. Maka demi itu orang bangsa orang Firaun tadi mengatakan, maka tumpaslah anak-anak yang baru lahir atau yang masih kecil, karena dia takut karena kelahiran anak ini nanti akan menimbulkan musibah sama dia. Setelah itu ibunya Musa menjaga dia dan setelah itu menjagalah dari masa kandungan dan melahirkan. Maka Tuhan memerintahkan ibunya Musa untuk mengirimkannya di laut. Makanya Nabi Musa itu diangkat menjadi anak Firaun. Dari siapa? Musa ini ditaruh ke palungan ataupun di tempat gitu, diletakkan di air itu, Laut Merah. Maka mengalir ke kerajaan Firaun, diambil istri Firaun. Maka diangkatlah jadi Musa itu anaknya. Bagaimana Lu salah lagi, Say. Bang, Lu cerita salah lagi. Bukan Bang, yang itu, bukan Gini yang loh bang, itu. logikanya Say, aja bang. bukan yang itu. Dengar dulu bang, dengar dulu. Say, Dengar bukan dulu cerita bang. yang itu. Say, bukan cerita yang itu. Kau salah tangkap, bukan yang itu. Bang, dengar dulu Dengarkan bang. dulu. Itu nggak maksud Dengar fiktif. dulu, diam dulu. Sebentar, Say. Itu nggak nyambung Say. bang. Kalau dibilang bang, orang Yahudi itu mau ditumpas bang karena apa bilang anak laki-laki itu penjelasannya dari mana coba? Apa penjelasannya sehingga Aku ulangin, saya. dengar dulu apa ini validasinya ini anak-anak orang Yahudi itu di waktu di Mesir itu mau ditumpas, apa penjelasannya? Validasinya menguatkan apa? Oke, aku jawab, saya. Tolong. Ya. Yang kau ceritakan tadi juga salah. Bukan itu yang ku maksud. Bukan itu. Aku ulangin. Sewaktu Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
ada 10 tulah, betul? Terus? Ya, udah nyambung kau? Nggak, Ada baca 10 dulu. tulah. Iya, ada 10 tulah, betul? Terus? Tulah terakhir adalah tentang kematian anak-anak di tanah Mesir, betul? Terus? Gila salah. Kenapa anak-anak bangsa Israel tidak mati? Kenapa? Itu di mana tuh? Karena di depan pintu mereka ada tanda darah. Poinnya apa Nggak, sama tanda darah? Gue bukain ayatnya. Apa poinnya? Nih gue. Say. Udah ingat cerita itu, udah ingat. Tanya Makanya darah Nggak, kalau kau tuh menyelamatkan. berpikir poinnya apa itu yang ada di tanda darah itu, apa poinnya gitu? Tulah 10 itu apa Pertanyaan- poinnya? Kalau Oke, memang gua mereka jawab. ingin membunuh, nggak ada cerita namanya poin-poin. Kok poinnya kau tanya? Yang betul lah kamu ngasih narasi itu yang masuk akal. Say, gue ulangin. Ah, Gue ulangin, Say. Lu Hmm. pernah dengar cerita 10 tulah? silakan. Pernah dengar yang air menjadi darah? Betul, pernah dengar? Bisa kau lihat sekarang? Sebentar. Oh, kau mau bukti nyata? Nanti gampang. Kau mau bukti nyata atau mau cerita? Cerita Alkitab. Ya menggunakan inilah data lah. Kau jangan asumsi aja gitu. Lu, kau mau bukti sejarah di Mesir pernah ada bangsa Israel? Banyak. Berarti secara nggak langsung kau mengatakan Kok lari-lari itu cerita fiktif. dari tema. Lah bukan. Enggak. Sekarang gini, gue ulangin ya. Lu percaya nggak cerita Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Percaya? Percaya. Oke. Kau pernah dengar nggak 10 tulah kepada bangsa Mesir? Bacakan. Yang air menjadi darah. Pernah dengar? Iya, bacakan. Sesinkron nggak sama penjelasan itu sama kejadian gitu. Jangan modal imanin aja. Oke. Itu gunanya Tulah berpikir. Dalam terakhir. Al-Quran pun ada Sabar, itu. tulah Bang terakhir. Pigen. Sebentar, tulah terakhir itu, sebentar. Dia tanya tentang darah ya, dia tentang darah. Tulah terakhir itu adalah Bang, semua aku bertanya anak-anak tadi di bang Mesir tentang mati. tentang keturunan bang. Tiba-tiba kau membawa ke darah bang. Jangan kau sekarang aku yang mengatakan. Tadi kan mau tanya. dari tadi ini Vivi. Aku tadi tanya. Enggak, dia tanya kenapa Yesus. darah. Assalamualaikum Kenapa darah, aku jawab. Saudara Muslim. Ya udah, pertanyaan lu apa? Pertanyaan lu apa, Say? Pertanyaan lu apa? Pertanyaan lu, gue jawab. Yesus Pertanyaan lu apa? itu keturunan Maria atau tidak? Yesus keturunan Maria atau tidak? Nah, iya, jawab. Yesus anak Maria. Artinya Kalau keturunan Maria. keturunan dari Oke. Kalau keturunan itu dari ayah. Sekarang Yesus tuh dilahirkan siapa? Yesus lahir dari rahim Maria. Terus Artinya keturunan Maria tidak? keturunan itu dari laki-laki. Itu bagi yang bersuami, makanya Ibnu Maryam. Gak dibilang Ibnu siapa. Artinya itu anak dari siapa? Yesus itu anak dari siapa aku tanya? Ya sudah, oke, Maria, gue ikutin. Nah, Oke, artinya, Yesus keturunan Maria. Terus. Kalau kalimatmu tadi terus. setiap anak mendapatkan dosa, Yesus mendapatkan dosa tidak? Tidak. Lah, tadi kau bilang sepakat setiap anak yang baru lahir itu mendapatkan dosa waris. Sekarang enggak. Enggak ini kok. Gue jawab. Enggak, gue jawab. Karena satu-satunya anak yang lahir tanpa hubungan badan Yesus. Salah kamu. Ada 5. Ada Siapa 5 aja? anak yang ada 5 ini makhluk hidup yang lahir tanpa hubungan badan, tanpa orang tua pun ada. Kamu ini Saya bicara siapa nama anak yang lahir tanpa hubungan badan. Sebutkan. Oke, 1 Adam. Ada yang diciptakan. Terus yang kedua. Iya, semua manusia juga diciptakan. 1 Hawa, 2 Hawa. Hawa lebih keren Hawa. Hawa nih. Hawa dari tulang rusuk. Hawa. Dengar dulu Atau Vivi. istrinya, atau istri Adam. Terus dombanya
Nabi Ibrahim. Kok domba? Ini Aku nggak kenal. makhluk hidup yang tidak dilahirkan daripada berhubungan badan. Ingat. Lah, gue nggak bilang makhluk hidup, gue bilang siapa? Kan pertanyaan kan anak manusia kan? Oke, anak manusia berarti Hawa Anak sama Adam. manusia kan? Hawa sama Adam. Enggak, sekarang gini, apakah binatang berdosa? Gue tanya sama lu. Iya. Ini kan tempat Enggak, gua tanya sama lu. tanpa proses ini. Sekarang oke, aku ikutin Sebentar, narasimu. sebentar, Say. Gantian, lu nanya, gantian gua. Say, apakah binatang berdosa? Apakah Sudah binatang berdosa? dihapus itu. Ya udah, Apa kan lagi kau dihapus. Vivi? Enggak. Say, pertanyaan gua, apakah binatang berdosa? Sebentar, gantian, lu kan nanya gua. Bukan Gua satu aja. berdosanya, masalah tanpa hubungan, lahir tanpa hubungan itu, bukan berdosa. Ini kan Bukan, kondisi Tiara, sebentar, tanpa aku mau hubungan tanya. tadi yang ku jelaskan. Sebentar, Rupanya aku Say. bilang anak manusia. Ya udah, aku hapus nih hewannya. Aku salah. Ini ngaku loh aku salahnya. Aku hapus. Berarti yang Bukan. lahir tanpa hubungan Gantian, Say. Adam dan Hawa. Say, gantian. Say, Ini kan jawab lu, dulu. kan lu baru nanya gua dari tadi. gantian. Sudah Vivi, Apa? sudah. Bang, sudah. kamu tadi Silakan, bertanya. silakan. Dengar, kamu tadi bertanya siapa manusia yang lahir tanpa hubungan? Adam dan Hawa. Siapa anak manusia yang dilahirkan tanpa berhubungan badan? Adam dan Hawa. Emang Adam dilahirkan? Bang, kamu bilang tadi apa? Coba sebutkan. Anak manusia yang dilahirkan tanpa berhubungan badan. Anak manusia tanpa ayah kan? Ini Anak lebih- manusia yang dilahirkan tanpa berhubungan badan. Anak manusia ini enggak tanpa berhubungan badan orang nih. Siapa yang melahirkan Adam? Oh, dia diciptakan. Yang penting dia manusia. Ya ketawa. Manusia enggak Adam. Kan pertanyaan lu kan kau bilang tadi Maria lahir dari Yesus dari Maria, ada darahnya nggak keluar kan? Aku ikutin Aku semua nggak pola tanya pikir kau. darahnya Sekarang keluar, pertanyaan Bang. gua. Aku tanya, Yesus itu darah dagingnya Maria enggak? Darah yang Yesus keluar. itu Yesus itu darah daging Maria atau bukan? Ini pertanyaan bagus. Bukan. Oh, berarti bukan anak Maria. Anak Maria tapi bukan darah daging. Jadi darah apa? Darah Tuhan. Darah Yesus. Tuhan Yesus turun. Lah, enggak, Tuhan Yesus turun. Tuhan Yesus Bisa nggak turun. dilanjutkan sama Ustadz Felix? Coba. Aduh. Lanjut Yesus- aja Bang Ibu, lanjut Yesus aja. turun. lanjut aja. Nah, Yesus Suaranya turun itu TV juga ini ngeyel orangnya. Yesus turun. Astaga, sorry. Enggak, kita lari ke ini deh, dosa waris. Ayo, dosa waris. Terus apa? Ini kan dosa Pertanyaannya apa? waris. Ini yang kita bahas nih Pak dosa waris. Yesus enggak? tidak kena dosa waris, gue jawab. Karena Tuhan Yesus lahir bukan dari berhubungan badan. Nah, Sudah, kan? masalah berhubungan badan atau tidak, Bukan Yesus itu darah sebentar, daging bukan Yesus. masalah berhubungan badannya itu. Itu kan keturunan dosa waris. Karena dalam Keluaran 34 ayat 7. Vivi, emang ada Maka penjelasan kata di situ? itu Emang ada apa? datanya yang tidak dilahirkan Kesalahan dengan ini Bapak. berhubungan badan tidak dapat dosa waris, Vi, apa ada datanya yang dilahirkan tanpa berhubungan badan itu tidak dapat dosa waris? Ada. Oke, dosa waris itu dari mana? Dari Bapak kan? Keluaran 34 ayat 7. Dengar dulu. 34 ayat 7. Dengar dulu. Apa ada penjelasan? 34 ayat 7. Dosa Kok waris marah, itu Pipi? bukan Kok dari marah? ini. Ada. Enggak. Dia kan Gimana, anak Tiara? ini anak Maria. Gua nggak marah. Maria kan berdosa. Iya, betul. Terus Berarti dia mewariskan dosanya ke anaknya kan? pertanyaan saya, Aduh, dosa Vivi waris udah itu turun lah. dari siapa? Enggak, Tiara, dosa waris turun dari siapa? Aduh, bukan itu. Masalahnya deh ini Maria berdosa. Maria Dosa. Maria anaknya Sebentar, siapa? Tiara. Nama anak Maria siapa? Sebentar. Tiara. Pertanyaan Oh, saya Tiara jelas. Vivi. Yesus anak siapa, Dosa waris Vivi? itu anak Tuhan. Anak Bapak. Anak Tuhan keluar dari mana? Oh, berarti Maria. tuannya tuannya ini ya, berarti tuannya yang berhubungan sama Maria ya? Gimana ceritanya itu anak Tuhan? Iya kan? Kau Katanya jangan anak terlalu Tuhan. banyak dosa kau, Say. Lah, kan kamu sendiri. Engkau bilang anak Tuhan. Kamu sendiri Udah, dong. lanjut.
Kan Lanjut, Gini, lanjut, Vi, lanjut. yang gini, bilang Vi, anak proses Tuhan itu siapa? terciptanya, Vi, bentar, Vi, proses terciptanya si apa Yesus itu gimana? Enggak ada dari ibunya gitu, sama sekali nggak ada. Ya ada terus Hah? Ada ya? lahir dari Ah, ah. Maria terus Terus bayi yang lahir itu semua berdosa kan? Dapat dosa dari orang tuanya kan? berdosa. Ah, ah. Betul. Terus Berarti Yesus berdosa gitu kan? oh 34 ayat 7 yang dinamakan dosa waris itu adalah dari kesalahan Nah, bapak, kau buka Roma bukan dari kesalahan 14:12. ibu. Buka Roma 14:12. Roma 14:12. Setiap orang bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, bukan keturunannya. Gimana sih kamu ini? Selamat Roma 14 ayat. pagi. Selamat pagi, Bro. Islam Kristen, Bro. Apa denomnya apa, Bro? Saya Kristen, Denomnya? Ortodok. Oh, keras nih. Gimana tuh, Bang, tentang penjelasan tadi, Bang? Ya tadi saya sepintas baru lihat Oh, oke. istilah Baru dengar dosa ya? waris tuh kalau ortodok tidak mengenal istilah dosa waris ya. Ya Nah, benar. beda lagi misal. Iya, ortodok gitu, Kak. Dia karena orang yang baru lahir itu adalah suci bagi mereka, Kak. Kalau meninggal tuh masuk surga. Iya, maksudnya gini, Kenapa? Sal. Dari tadi ada empat Kristen yang naik, nggak ada yang satu ini sama, beda-beda semua. Keluaran Kok begini ya? Keluaran 34 Ini ayat Kak 7. Tiara, jadi kita kalau bicara tentang gereja ya, Heeh. itu harus ada sejarahnya dulu. Dari awal, sejarah gereja itu satu, tidak berbeda pengajarannya. Lalu itu ada 5 gereja besar dalam satu pengajaran, 4 di timur, 1 di barat. Karena jarak yang terpisah jauh ini antara 1 dan 4 ini, nah itu mengalami ada perubahan-perubahan pemahaman, konsep dogma dan teologinya. Sehingga yang gereja barat ini berkembang di bagian barat dan ternyata ada perbedaan pandangan lagi antara gereja yang barat, yang utama, sama yang baru-baru itu. Dan baru-baru ini punya pemahaman yang berbeda. Jadi itu harus dipahami dulu, karena kekristenan kan bicara tentang sejarah. Oke, boleh saya masuk ini Bang Salparibu? Bang Sal. Silakan. Oke. Begini, saya kasih masukan ya. Assalamualaikum Kristen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ini pipi game sama Bang sekarang ya. Saya itu berani mengatakan atau menvalidasi bahwasanya kenapa Kristen-Kristen itu berbeda-beda. Bahkan masalah konsep Tuhan saja itu gabrol, apalagi konsep isi atau matannya dalam Islam. Kalau pandangan Islam, matan isinya. Kenapa? Yang membuat mereka seperti itu adalah mereka merujuk kepada kitab suci yang tidak suci. Itu satu. Mereka merujuk kepada sebuah rujukan yang secara nyata dan pasti itu dikarang oleh manusia. Dan narasi saya ini saya berani mempertanggungjawabkan kalau kitab yang dijadikan rujukan itu adalah tidak benar. Yang kedua adalah dikarang oleh manusia. Nah, kalau Anda berdua, boleh Anda berdua, kita diskusi. Selama kita menggunakan referensi dan akal sehat untuk membuktikan kitab kalian suci atau tidak. Itu yang mendasari. Kenapa Islam? Dalam Islam itu, walaupun Islam berpecah 73 golongan sebagaimana kata Rasulullah SAW, fa inna hasil millah satabtariqu ala sintani wa sabauna finnar wahidatan fil jannah. Kala umatku terpecah menjadi 73 golongan. 73 ini hanya berpecah dari segi furu, dari segi furu'iyah. Namun pada dasarnya Rasulullah mengatakan semuanya masuk surga. Kenapa? Mereka diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Satu, mereka diikat dengan la ilaha illallah. Mereka tidak pernah berbeda dari sudut pandang mereka dari segi Tuhan yang disembah dan mencipta langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berbeda. Adapun yang berbeda adalah masalah furu. Apa yang dimaksud dengan masalah furu? Oh iya, masalah gerakan dalam sholat, ada yang takbir angkat tangannya, ada yang tidak. Semuanya kan tidak jadi masalah. Semuanya diangkat tangannya takbir atau tidak tetap diterima, tidak jadi masalah. Nah, itulah Islam.
Kenapa kitab yang dijadikan rujukan itu suci, dijamin? Anda bertanya kepada Islam tentang kitab suci kapan ditulis, kapan dikanonkan, siapa yang menulis, tahun berapa, dijawab insya Allah dengan kesepakatan para ulama. Itu yang mendasari kalian sehingga apa perpecahannya bahkan sampai ke tahapan teologi. Nah, itu mari kita diskusi baik-baik, tentunya dengan referensi. Nah, ketika kemudian kami Islam berdiskusi dengan Kristen, ya satu contoh Mikana, Living, saya sudah hadapi semua. Saya tanya, ya, pertama mereka tidak jujur dalam menjawab. Itu satu, tidak jujur. Yang kedua, suka mencari pembenaran. Makanya diskusinya tidak terarah, alias mutar-mutar kayak baling-baling. Gitu loh, Pak. Ya, terima kasih Bang Felix buat penjelasannya. Ya kalau ini karena kan memang berbeda ya, dia Oneness ya. Ya saya sih tidak mau mempertanyakan tentang Islam. Karena bagi saya ya itu kan iman abang kan. Cuman ketika tadi saya melihat teman-teman di sini mempertanyakan tentang dosa waris dalam perspektif Kristen, ya inilah perspektif kami gitu. Jadi kalau saya boleh menjelaskan, kalau dari pandangan Kristen dosa waris itu ya bicara tentang ketika Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa dan dia tidak terhubung kembali dengan Allah, karena Allah bicara bahwa ketika engkau makan buah ini maka engkau akan mati. Nah disitulah keterputusan manusia dengan Allah, dan itu adalah dosa yang mengakibatkan maut. Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, jatuh dalam dosa dan itu mengakibatkan maut, dalam arti ya mati tubuh, ya mati rohani. Makanya yang semula diciptakan dalam kekekalan, diciptakan untuk hidup abadi, nggak jadi abadi gitu loh. Nah, itulah maut itu. Sehingga apa? Secara fisik mengalami kematian tubuh, secara rohani terpisah selamanya, neraka gitu. Makanya dosa waris itu kalau dalam ortodok itu nyebutnya enggak dosa waris gitu. Tapi yang yaitu ya kalau Kristen nyebutnya dosa waris, kalau ortodok itu ya akibat dari dosa yang manusia pertama itu menyebabkan kematian, dan karena manusia ini dilahirkan dari Adam dan Hawa, maka kematian itu terus melekat ke dalam tubuh. Sekarang Jadi, pertanyaan aku Bang, gini Bang, kan artinya seharusnya berarti kalau setiap anak yang baru, kalau dikatakan kok dosa yang melekat ataupun dosa waris di Kristen itu, seorang anak yang barusan dilahirkan itu dia masuk neraka atau masuk surga Bang? Kalau di ortodok itu pemahamannya gini, ketika Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, dari hukum maut itu, dari kuasa maut itu, semua manusia itu diselamatkan. Nah, ini ada dua nih. Bagi yang sudah dewasa, yang percaya Yesus akan diselamatkan di dalam baptisan. Tapi kalau bayi, karena dia belum pernah melakukan dosa moral, ya dia diselamatkan. Karena bayi bukan berdasarkan iman orang tuanya, karena memang setiap manusia itu bertanggung jawab masing-masing. Nah, yang diselamatkan Yesus ini adalah dosa yang mengakibatkan maut itu, yang melekat pada manusia itu. Artinya anak bayi itu dalam pandangan ortodok. Tidak ortodok semua Coba anak bayi. pertanyaan yang sama ke Vivi tuh, Sal. Pertanyaan sama ke Ya, Vivi. ini mau coba. ditanyakan. Nah, berarti dalam pandangan ini Kristen ortodok itu anak bayi walaupun dia bukan orang Kristen ortodok tetap masuk surga gitu Bang ya? Iya. Nah, sementara si Pipi mengatakan, Pipi kalau di dalam pandangan Kristen Pipi, ketika anak yang baru lahir itu meninggal masuk surga itu masuk neraka Pipi. Karena gereja Enggak, si Pipi Bang. Bentar, Kita saya mau menjelaskan Bang Fal dulu. Oke, Jadi silakan. karena gereja barat itu memandang keselamatan itu masih sebagai yang percaya Yesus gitu loh. Tidak dijelaskan secara rinci keselamatan yang seperti apa gitu. Mungkin aja
Bang, si Vivi ini mungkin belum paham tentang yang keselamatan yang diselamatkan oleh Yesus itu adalah dari dosa, dari maut itu, yang mengakibatkan mati itu bukan dosa akibat kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan dosa normal ya gitu. Karena kan ada tertulis tuh di Roma, Bang. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawabnya tentang diri sendiri, bukan Iya, tentang. betul, saya setuju. Nah, Saya setuju. nah kalau dikatakan dosa waris itu meliputi, Bang Pipi tolong berbicara, Bang Pipi. Kita ambil poinnya. Nah, terus penyalipan itu bagaimana, Bang? Jadi kalau penyalipan ini saya bicaranya panjang nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, tapi yang Ya, intinya lah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi karena ini wabarakatuh. ada temanya dulu Bang Sal, Waalaikumsalam untuk warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, host, kita fokus di dosa waris saja dulu, host. Ini menarik ini. Jangan ke Iya. penyalipan dulu. Kalau boleh saya usul. Iya benar Ya. nih, masuk ke situ nanti. ini saya ingin menjelaskan tapi panjang. Mohon Ya. minta Boleh dikasih kesabaran. waktu sedikit, host? Boleh. Baik. Makasih Bang Salpasaribu. Baik, Bang. Sekarang aku ya. Anda tadi mengatakan bahwa manusia ini mempunyai dosa waris ya. Saya tidak Anda menyatakan punya dosa waris. Saya hanya bilang bahwa setiap manusia berdosa karena dari kedagingan Adam dan Hawa. berarti tidak ada konsep dosa waris, tidak ada menurut kepercayaan Dalam Anda. ortodok itu bukan dosa waris ya, tapi karena manusia ini Tuh, ini kenapa beda-beda ya Kristen ini ya? Nggak satu ya? Ya, Ya, beda itu dengan betul, Islam ya. Tadi itu Bang, nggak ada yang seperti tadi, nggak ada yang sama ini Beda-beda. tempatnya. Islam ketika membicarakan ketuhanan harusnya nggak ada beda-beda. Kalau memang ada konsep dosa waris, semua ada konsep dosa waris. Kok berbeda-beda? Bentar Bang Senator. Alkitabnya Saya sama, akan turun, konsep saya beda. akan turun dari Komal ini ketika teman-teman yang di sini mempertanyakan iman Kristen, tetapi dicampur adukan dengan pemahaman dari teman-teman sendiri yang bukan Enggak. Kristen. Kita Saya nggak bicara iman ya. Iman tinggalkan Ya, dulu. iman dan logikanya. Ya. Tapi kalau mau mempertanyakan iman Kristen, Dosa waris di Kristen itu ada konsep dosa waris karena saya sudah menjelaskan Adam dari berdosa sisi katanya. Kok di sejarah. Anda tidak ada? Berarti Sisi Anda bukan Kristen, ini sejarah. nyamar Anda ini. Bang sekarang Baru bukan kita bukan saya bicara masalah dari iman Bang ortodok. sekarang. Bukan iman. Kita bicara soal ini, soal Bible. Gitu. Kalau iman Isi kali Bible, Bang. kamu menyembah Yesus, menyembah siapa aja terserah, bukan Terima kasih, iman. Bos, untuk Pakai waktunya. logika, woi. Yesus dosa waris siapa itu? Dia kan anak manusia itu. Saya menjawab dari sisi gereja timur. Oh, pakai beda-beda ya pemahaman konsep ketuhanan di Kristen. Makanya saya bilang abang pahami dulu kalau ingin bertanya. Kalau ingin Apa yang mau dipahami? Kalau Kamu bisa tanya tidak Islam mau. seluruh. Saya mempertanggungjawabkan iman saya. Oh, berarti Terima Anda kasih, bukan Bos. Kristen. Bukan Kristen Anda ya. Terserah. Bukan Bos, Kristen, saya nyamar boleh kamu. meneruskan atau Bang Fasnator dulu. Izin, biar kondusif Nyamar ya. dalam diskusinya. Gunakanlah kata-kata yang baik, jangan sampai membuat orang jadi memancing amarah gitu. Iya, ini kita berkata yang baik kok dari tadi diskusi ya. Kalau Saya ingin menjelaskan, itu, abang potong. Saya ingin ya saya ini menjelaskan, abang bertanya. Kan udah saya bilang ke host tadi. Bukan motong minta Bang izin. sekarang, belum minta izin, bukan motong. Saya minta izin. Konsep dosa waris itu memang ada di Kristen, di gereja-gereja. Anda sendiri yang berbeda ini yang saya pertanyakan. Berarti Anda beda sendiri. Nah ini saya mau jawab. Kan gitu. Ya, makanya bentar dulu. Apakah konsep ketuhanan di Kristen itu beda-beda? Gereja Timur, gereja Barat, ya dalam mengkaji ketuhanan di Kristen itu beda-beda ya, nggak sama ya. Silakan. Ya jelas berbeda. Ketika orang gereja Barat mengatakan Yohanes mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah sama, atau sebagian menyatakan lagi dengan pandangan yang berbeda, ya pasti akan menghasilkan hal yang berbeda. Gitu loh. Tapi kan kita lagi sedang tidak membahas tentang dogma dan teologinya kan. Tadi lagi bahas dosa waris kan. Mungkin artinya bisa disamakan, tetapi di ortodok itu saya menjawab tidak mengenal dosa waris. Karena kalau dosa waris, kalau dianggap dosa waris, itu konsekuensinya
ketika orang apa orang tua memiliki anak, dosa itu diwariskan gitu. Nah, dosa yang mana dulu? Nah, dosa kemelesetan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu yang membuat manusia mati, tidak terhubung dengan Allah, itulah yang disebut dosa untuk semua Dosa manusia. apa? Ya, Nah, kalau dibilang dosa waris itu nanti bisa multi tafsir gitu loh. Misalnya bapaknya pembunuh, terus anaknya nanti Bang, mewarisi bahasanya, dosa bang, bapak. bahasanya, Nah, bang, itu yang diubah, bang, itu yang diubah dihindari bahasanya, dari pemahaman gereja ortodoks. Begini Bang. begini, mungkin cocoknya Bang sekarang ini diskusi dulu dengan Vivi untuk ini soal dosa waris ini. Gimana ini? ya samakan dulu ya, samakan persepsi Anda Samakan dulu lah Samakan pendapat. persepsi. Yang kita lah yang Ya, ini ya. kan. Dari pandangan Karena dua-duanya barat kan ya nanti beda, duanya satu beda. dua aja. Gimana Tapi Vi? singkat ketika ini ya, ketika bunai-bunai itu disingkat bahasanya ya. Ya, Tuhannya sama, Alkitabnya sama, tapi beda konsepnya gimana ini? Ini Oke, dulu jadi- Bang, kasih Vivi dulu. Gimana Vi itu tentang teman kamu itu? Oke, gini Bang, ini ya aku narasi jangan dipotong. Gini. Semua sesuai Yohanes 3 ayat 18. Sesuai Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak dihukum. Artinya apa? Semua pengikut Kristen, semua pengikut Yesus, mau itu Kristen, Katolik, yang penting dia percaya Yesus sebagai juru selamat, dia pasti masuk surga. Pasti. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Kristen tidak mau berbuat dosa? Vivi yang dibahas dosa waris Vi. Karena ada Vi. ya, sebentar dosa waris nih. Sebentar. Kenapa orang Kristen tidak mau berdosa? Tertulis dalam 34 ayat 7. Kesalahan Bapak turun kepada anak-anaknya. Makanya yang saya pahami itu namakan dosa waris. Baik. Udah. Keluaran 34 ayat 7. Silakan buka. Ya, oke. Biar dulu mereka Bang, mereka Bang sama Terminator, kasih dulu Vivi dengan sekarang dulu sama-sama ini dulu. Bentar. Ya, oke, Lanjut. silakan. Jadi kita Sekarang pahami lanjut. dulu. Kita pahami dulu. Adalah perbedaan antara hidup di bumi dan hidup di surga. Artinya apa? Setelah ada Yesus, yang dinamakan dosa itu adalah kesengsaraan kita di bumi. Bagaimana kita hidup? Apakah hidup kita diberkati? Kalau kita tidak mau keturunan kita menderita, jangan berbuat dosa. Karena jelas di Keluaran 34 ayat 7, kalau kita berbuat dosa, anak kita kena. Ini bukan bicara keselamatan, karena keselamatan udah pasti masuk surga. Tetapi, bagaimana hidup kita di bumi? Silakan. Sekarang, Iya. lanjut. Boleh saya masuk Bentar. Tiara karena tadi saya nelpon atau ada yang mau di Gini Bang Felis, ini mau ini dulu tentang dosa waris, mereka kan berbeda. Jadi Bang Vivi ini dengan sekarang ini mau ini dulu tentang Ya, kalau dosa saya waris. sih Mbak Tiara, kalau saya sih Bang Termator, Ini Kristen semuanya sama Kristen, teman-teman. Ustaz. Bentar, Oh, Ustaz. iya. Ini Oke. sekarang ini Kristen, berbeda konsep dengan Kristen si SP ini, CV ini. Masalahnya Bang Terminator Pak Ketua, mereka yang mereka bacakan tidak jelas, makanya bikin kepala sakit. Ya, minum bodrek dulu lah, biarkan mereka Minum dulu bodrek berdua. dulu. Lanjut. Modus dulu. Yuk, Lanjut aja. Lanjut sekarang aku, Anda sama-sama Kristen nih, berbeda konsep, silakan. Sebentar Bang, sekarang ayo tanggapi dulu itu tentang dosa waris itu. Iya, kalau dari pandangan gereja ortodok, dosa waris itu dari keterputusan manusia dengan Allah. Jadi ketika manusia ini tidak taat pada Allah, yang semula harusnya dia hidup di dalam keabadian, dalam kemuliaan bersama dengan Allah, itu terputus. Sehingga ketika Allah ngomong, kamu makan buah ini, maka kamu mati. Nah, kematian ini
itu yang membuat manusia terputus, itulah dosa gitu loh. Pakai data bang sekarang. Si CV tadi pakai data. Anda CV tadi mengatakannya pakai data di Bible. Anda pakai data lah. Ya, upah Silakan. dosa adalah maut. Ya dari kejadian kan sudah ketahuan kan bahwa upah dosa adalah maut, itu kan sudah dijelaskan. Ya ini kita timeline dulu lah. Nah, terus ketika manusia ini dalam dosanya ini dia mati, nah itu makanya kenapa setiap manusia yang dilahirkan pasti ada umurnya, ada usianya mati. Nah itu akibat maut itulah yang disebut dosa. Nah, kalau dosa waris ini dianggapnya sebagai dosa dari keterputusan manusia dengan Allah, ya bisa saja gitu loh. Tapi ortodok tidak membuat dosa waris itu artinya orang tua bersalah terus anaknya bersalah itu menanggung dosanya orang tuanya, gitu tidak ada. Jadi misalnya orang tuanya pembunuh, ya anaknya bukan menanggung dosa ayahnya gitu. Oke. Coba Abang jelaskan Keluaran 34 ayat 7. Sebentar, saya buka dulu. Silakan. Sal, Keluaran 34 ayat 7. Ya, aku tahu jawaban dia tuh. Silakan. Gak apa-apa. Kalau misalnya Bang sekarang nggak tahu, biar aku bantu. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kenapa Bang? Ini kan bicara tentang apa namanya, hukum kepada bangsa Israel kan? Pertanyaan saya, apakah itu tidak disebut warisan? Bapak saya salah, saya menanggung. Enggak, ini bicaranya berbeda Bang. Warisan tanggungan ini Enggak. bukan tanggungan dosa tentang Kesalahan Bapak akan Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Kesalahan Bapak ditanggung anaknya itu dinamakan apa? Makanya saya katakan, Bang, gini. Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia sehingga orang yang percaya kepadanya masuk surga. Itu dalam artian roh kita. Tapi dalam daging kita, kenapa orang Kristen tidak mau berbuat dosa? Karena dia tidak mau keturunannya rusak. Kita harus bisa bedakan hidup di bumi dan hidup di surga. Makanya orang Kristen pasti percaya dosa waris. Karena apa? Kalau nggak percaya dosa waris, semua orang Kristen akan mencuri. Aku sudah ditebus Tuhan Yesus, aku masuk surga. Mencuri semuanya. Berzina semuanya. Tapi kenapa orang Kristen tidak mau berzina? Karena Keluaran 34 ayat 7, dia tidak ingin keturunannya menderita karena dia. Silakan, Bang. Assalamualaikum, dari tadi gue nggak ada kopi. Waalaikumsalam Kenapa? warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kurang teman-teman di panas? bawah dibantu lah, dibantu di tap-tap yang belum absen-absen biar kuat pomalnya. Ya, Waalaikumsalam. support lah. Masa cuma dengar doang gitu. Ayo bantu. Gimana nih, Sal? Selesaikan aja mereka berdua ya Bantu di udah ya. tap-tap dulu ya. Oke lah, biar aku selesaikan aja ya. Nah, yang dimaksud abang tadi di Keluaran 34 tadi itu bang. Gini loh bang, di Keluaran 34 itu bukan tentang masalah dosa waris. Itu Musa mendirikan sebuah patung yang di atas bukit Gurun Sinai, patung Ale, apa sih kalimatnya itu? Kalimat itu dijelaskan kepada orang di waktu itu. Nah, dijelaskan di situ. Makanya Musa mengatakan di ayat 4 nomor 7-nya. Nomor 7 dikatakan begitu. Nah, sebelumnya kan dikatakannya turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Nah, berjalanlah Tuhan lewat daripada depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya akan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang,
yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya. Tidak membalaskan loh. Artinya tidak menyambung. Sekali-sekali tidak membalaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, koma kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud, sampai dia di ayat ininya mengatakan, sebab janganlah engkau sujud, di ayat 14 ya, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan. Tuhan itu cemburu. Gitu ya. Makanya nanti di keluaran 20 di situ nanti sambungannya, bahwasannya jangan ada pada alamu Allah lain di hadapanku. Baru sambung nanti ke situ. Nah, kita bahas tentang di sini aja, enggak usah ke sana nyambung ke sana. Gitu Bang Soeb ya. Yo, that's right. Kolakavod. Amazing. Nah, makanya kalau Abang bilang tadi tentang penebusan dosa, Bang. Kalau Abang bilang tentang penebusan dosa. Sebentar, Said. Kita kembali ke Matius, sebentar Bang. Matius 18, Bang. Sebentar saya ulangin ya. Ini saya. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya apa? Pasti dihukum. Coba ulangin bacanya. Coba ulangin bacanya. Pelan-pelan bacanya. Coba ulangin. Tetapi tidaklah membebaskan. Baca ayatnya Bang, baca ayatnya. Oke, gue bacain ya. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Yang, ayat gue hidup lagi. Nih. Sebutkan di kitab apa, pasal berapa, nomor berapa, Tong? Keluaran 34 nomor 7. Nah, silakan baca Bang. Kita simak nih. Sudah buka semua. Sudah buka semua Keluaran 34 ayat 7. Saya baca pelan-pelan. Iya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, koma, yang mengampuni kesalahan, diampuni ya, koma, pelanggaran, koma, dan dosa. Pelanggaran dan dosa. Di situ nggak koma. Ya. Kalau ada kalimat kata dan, itu nggak koma Bang ya. Ada dan itu nggak koma. Ulangin, Oke, salah. Pelanggaran dan dosa. Terus? Koma. Terus? Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya orang bersalah tetap dihukum. Benar. Buktinya apa? Koma ya. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya. Kepada keturunan ketiga dan 4, artinya sampai keturunan keempat. Nah, di situ, di situ kamu pahami seharusnya tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya dia dihukum nggak? Ya, diampuni sama Tuhannya. Tetapi tidaklah sekali-kali, Bang, berkulangin Bang ya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ini manusia melakukan kesalahan dan dosa kan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya apa? Dia dihukum atau dibebaskan? Dibebaskan nih dari hukuman. Tidaklah. Tidak membebaskan tuh artinya apa? Bang, kulangin Bang ya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tidak yang membebaskan artinya dosa. Yang membalaskan kesalahan bapaknya, ini enggak membalaskan kesalahan bapaknya, dosanya ditanggung sendiri. Yang membalaskan. Izin saya potong dulu Bang Salpa Seribu ya. Saya mau izin pamit dulu. Silakan Bang. Oke Bang Salpa Seribu, Bang Pak Ketua. Izin saya pamit dulu ya, saya mau lanjutkan perjalanan. Oke.
Bang Putih Raya. Lanjut Pelik, lanjut Ustaz Pelik, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Keluaran wabarakatuh. 34 ayat 7. Oh, ini ortodoks sama ini ya? Ini bukti. Iya, ini ortodoks sama ini Trinitas nih. Protestan. Oh, lanjut. Aku penonton Ya. dulu lah kalau gitu. Artinya apa gini sebentar, Say. Bukti hukumannya ya, apa bentuk hukumannya? Lah, kesalahan bapak akan diterima anak sampai keturunan ketiga dan keempat. Salah Lu itu, bayangin, aduh, lu mencuri. gimana sih? Bacain lagi Sal itu. Nggak dilimpahkan ke anaknya, ke bapak dosa bapak itu ke anak. Makanya Musa, Bang. Membalaskan. Makanya Sebentar. Musa, Bang, bersujud, Yang Bang. membalaskan. Bang, makanya Musa bersujud ke Yang tanah, Bang. membalaskan itu artinya apa? Iya, setelah itu kalau jangan panggil Sal, Bang, Sal. Say homo kok, Bang, homo. Say. Sal ya Sal. Baca lagi yang terakhirnya itu. Tengok tuh di bawah sampai jijik mau muntah, tengok tuh di bawah, astagfirullah. Ya Sal. Udah ya jelas ya. Membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anak keturunan ketiga dan keempat. Sebelum membalaskan itu apa kalimatnya? Baca yang Tetapi, lengkap. Bang, tetapi tidaklah, Bang, kalimatnya. Tidaklah Gimana ini? membebaskan. Tidak membebaskan. Artinya dihukum Iya. nggak? Tidak membebaskan itu apa artinya? Iya dihukum, terusin. Nah, dihukum, terusin. Apa bentuk hukumannya? Bentuk hukumannya adalah kesalahan bapak ditanggung keturunan ketiga dan keempat. Mana ada itu kan? Maksudnya kau karang-karang aja. Kok kau Ini gua- aransemen ini- sendiri? Aransemen sendiri gua- namanya oke. itu. Korek kuping ini ya. Tetapi Tarik kuping dulu. Kuping Paulus, tarik kuping Paulus dulu. Tarik kuping Paulus. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya orang bersalah tetap Terusin dihukum. dulu, terusin. Jangan diartiin, terusin. Ulang Oke. lagi, ulang lagi. Habis ini gue turun lah, capek gue bisa baca sendiri. Ini terakhir ya. Bukan terusin, jangan kau artikan sepotong-sepotong. Jangan Oke, ini comot-comot. terakhir ya. Oke, tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Koma. Terus. Koma. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya. Koma kepada keturunan ketiga dan keempat. Oke, Bang. Tidaklah. Tunggu ya. Biar kita buka sekalian ya. Iya. Sembari ini terakhir, Bang ya. Abang kan mau turun, aku bawa terakhir. Aku bawa Tidaklah terakhir. membebaskan itu apa artinya? Iya, tidaklah membebaskan, tidaklah menurunkan ke bapaknya. Itu artinya, kau sambung. Bang, artinya Tidak berarti lama anak itu membalaskan. berdosa, Bang ya. Nah, anak itu berdosa ya. Nah, kita buka gini, Bang. Buka di Matius 18, Bang. Matius 18. Matius 18. Jangan Matius 18, Bang. Di Yeskiel 18 aja. Enggak, ini kalau Yeskiel 18 kan benar tuh. Yeskiel 18 tuh anak tidak menanggung dosa bapaknya dan bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Sama seperti di Roma 14 nomor berapa tadi ya? Roma 14 nomor 12. Dosa itu tanggung masing-masing. Nah, ini kita kembali langsung kemarin nih. Bang, di sini Bang ingat Bang ya. Gue jawab. Iya, Gua jawab. ingat Bang ya. Dengar. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Murid bertanya nih, kutulis nih Bang, baik aku nih. Murid Yesus, berarti ada Yesus. Itu satu-satu Sal. Yang apa? Murid Yesus. Nah, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ada Yesus, ada murid-murid, ada anak kecil di tengah-tengah nih. Perumpamaan nih. Aku turun ya, host. Kayaknya host sudah tahu sih jawabanku sih. Iya Bang, silakan. Bang. Iya. Anak kecil. Semuanya. Anak kecil Bang ya. Nah, lalu Bang, ini dah, nah ketiganya. Lalu berkata, aku berkata kepada murid-muridnya Bang ya. Berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, ini kan anak kecil perumpamaan ini. Perumpamaan. Kan? Berarti Yesus menyuruh muridnya untuk bertobat menjadi seperti anak kecil ini.
Kalau anak kecil ini mendapatkan dosa, ngapain dia semua ngambil perumpamaan sama anak kecil ini? Udah lapang Pasar Ibu. Aku potong kompas saja lah sebelum turun ya. Oke ya. Sebentar ya. Izin ya. Oke, aku ikutin omongan Musal. Berarti ada dosa waris ya. Dosa bapak ditanggung anak gitu kan. Turun temurun kan? Begitu kan maksudnya kan? Dosa ini turun temurun kan, dosa waris kan? Iya, kata si SF. Ya, Jadi ya ada. benar ya, Sif. Ya, Sivi, benar ya. Oke, sekarang ini, ku pertanyakan ini. Ini Yesus dia mendapat dosa waris dari orang tuanya enggak? Dari Bunda Marianya. Dia kan anak Bunda Maria. Berarti Yesus dapat dosa waris ya? Itu yang tadi kita bahas. Apa? Aku nanya, aku baru naik. Ada Siapa yang nanggung dosa Bunda Maria? kan kalau abang tadi menyimak Keluaran 34 ayat 7. Enggak, ini saya tanya, ini kan udah tahu ini dosa waris ini anak dan bapak, anak dan orang tua. Nah, ini aja, nggak usah kau keluaran. Mama enggak. Yang perempuan nggak nanggung, nggak diturunin. Bapak enggak ada tertulis. Bapak semua. Ya Yesus siapa bapaknya? Iya. Hah? Bapak Yesus ini siapa? Bapak di surga. Ya berarti dia menanggung dosa waris dari bapak. Lah bapak di surga. Berarti bapaknya kau. Gimana? Orang bapaknya berdosa kok. Yesus kok nggak dapat dosa waris, enak aja kau. Suka-sukamu gitu kan. Berarti bapaknya kawin sama Maria berarti. Astagfirullah. Iya. Kan ada bapak. Fitnah Berarti terus, bapak kan- fitnah terus. Nah, bapak kan Ya udah bapak Yesus di surga, mamanya di bumi. Oke. Gini. Bapak, berarti kan Enggak, gua ada jawab. bapak Yesus ini. Blender, gue jawab. Jangan blender bukan blender aku. Aku jawab. Jangan, Gampang. Ini Terminator ini. Suaranya enggak. Siapa? Blender. Siapa yang Yang dinamakan anak. Menanggung dosa waris bapak, gitu kan? Yang dinamakan anak adalah hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yesus beda. Bedanya? Beda. Lah, kan ada hubungan bapak laki-laki atau perempuan bapak. Tapi bukan berhubungan badan, beda. Iya bapak ini siapa, laki-laki atau perempuan, gue bilang. Laki-laki. Keluaran 34 ayat 7. Oke, kau bilang tadi yang namanya apa? Anak ini hasil hubungan bapak antara bapak laki-laki dan perempuan. Nah, bapak kan laki-laki itu, Bunda Maria perempuan. Ya sudah, mereka berhubungan lahir Yesus kan? Blender. Ya udah gue turun Itu dah. Terminator. Oh, Tong. Gue turun dah. Bentar sama si Belis aja Bang SF, Bang Pipi. Ya udah lah, aku capek. Oh, aku ada urusan. Makasih. Udah nangis ya kan. Kak Belis gimana tuh Kak Belis? Kak Belis percaya nggak dosa waris itu ada Kak Belis? Apa? Dosa Gimana? waris itu ada. Kak, menurut Kak Belis tuh dosa waris tuh ada nggak gitu? Tapi perempuan nggak kena. Ini Sal bahas terkait dosa waris ya? Iya. Oh. Enggak, Lanjut. kata si Sipi tadi, kata si Sipi yang turun katanya perempuan nggak kena. Jadi nggak bisa kita tanya juga sama dia nggak kena dosa waris. Ya pula ya, perempuan nggak kena ya. Perempuan nggak kena katanya. Terus yang melahirkan siapa gitu? Enggak, terus yang melahirkan Ya, siapa? betul. Kan yang mengajak si Adam kan perempuan kan, si Hawa kan, seharusnya si Hawa lebih mutlak. Iya, berat sebelah orang ini. Masa bapak Ya, namanya ini apa namanya? suep. Ini kitabnya cuma bercanda, orang umatnya serius. Ya gitu jadi. Makanya pertanyaan bercanda aja, bapak. Gimana Nggak usah gimana diserius. tuh Kak Bilis gimana? Katanya gini kan Bilis, kata si Pipi tadi bahwasanya Yesus itu apa katanya yang Yesus itu anak Maria, bapaknya Allah gitu. Gimana tuh? Itu benar nggak tuh? Yesus kenapa? Yesus katanya anak Maria, tapi bapaknya Allah gitu. Yesus anak Maria, bapaknya Allah.
Gitu. Gimana tuh Kak Pipi? Kak Belis. Menurut Kak Belis itu benar nggak tuh narasinya tadi? Sebenarnya Yesus sendiri pun kan mengaku bahwa dia putra Allah. Tapi putra yang di sini bagaimana? Kita perlu pahami itu kan? Nah, ini kan tentang masalah dosa waris tadi. Nah, dosa